Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PAIBP kelas 4 tentang materi Aku Anak Soleh Part 2 yang akan membahas mengenai menghormati orang tua dan guru serta santun kepada teman. Bersama Ibu Siti Rohmah Kurniasi SPD. Yuk kita belajar bersama. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu baik-baik saja ya. Anak-anak, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menghormati orang tua dan guru, juga santun kepada teman. Dan yang pertama akan kita bahas adalah mengenai perilaku menghormati orang tua. Anak-anakku, coba ibu tanya, siapa di sini yang ketika akan berangkat ke sekolah selalu mencium tangan kedua orang tuanya dan mengucapkan salam terlebih dahulu? Cung, siapa? Wah, bagus ya kalau semuanya suka melakukan hal tersebut. Itu tandanya kalian sudah belajar untuk menghormati orang tua. Anak-anak, orang tua itu merupakan orang yang sangat berjasa kepada kita. Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, kemudian melahirkan kita, mengurus kita dengan susah payah, bahkan rela untuk tidak tidur karena harus menjaga kita. Begitu pula dengan ayah. Ayah sudah berjuang mati-matian demi kita, rela pergi dari pagi dan pulang malam hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka patutlah kita sebagai anaknya untuk selalu menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Bahkan hal tersebut diterangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat ke-14, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ibu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, anak-anak, dari ayat tersebut maka tentulah menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa menghormati orang tua itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Soleh dan solihah, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa kita menghormati dan mencintai kedua orang tua kita. Salah satunya yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita harus selalu patuh dan taat apabila orang tua menasehati kita. Jangan sampai kita marah-marah ya anak-anak, karena nasihat orang tua pasti yang terbaik untuk kita. Dan yang kedua, sebagai anak soleh yang mencintai kedua orang tua, maka anak-anak harus lebih rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapan orang tua kita, yaitu berharap agar kita bisa menjadi anak soleh yang membawa kedua orang tua kita ke surga. Dan yang ketiga, kalau kita sanggup, maka berusahalah untuk selalu membantu orang tua kita di rumah. Lakukan hal yang kita bisa kerjakan. Misalnya seperti membantu mencuci piring, membantu mengepel lantai, atau hal-hal lain yang memang bisa meringankan pekerjaan dari ibu kita. Ingat ya anak-anak, janganlah kalian menyusahkan kedua orang tua kalian dengan sifat manja kalian. Jadi apapun yang kalian bisa bantu, usahakanlah untuk meluangkan waktu untuk membantu kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, sebagai anak soleh, maka setiap kali sempatkanlah diri kalian untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Yuk anak-anak, sekarang kita baca sama-sama ya doanya. 1, 2, 3.
Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ulangi lagi ya. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Anak-anak, ulangi doa ini ya setiap hari, karena insya Allah doa dari anak yang soleh itu tidak akan pernah terputus walaupun nanti orang tua kita telah tiada. Baiklah anak-anak, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai menghormati guru. Coba anak-anakku semuanya, kira-kira tahu tidak kenapa kita harus menghormati guru? Ya bagus, guru itu merupakan orang yang berjasa juga kepada kita. Guru telah meluangkan waktunya untuk mendidik dan membimbing kita di sekolah. Bahkan guru sudah rela untuk selalu mengajarkan kepada kita hal-hal yang tidak kita ketahui. Guru dengan sabar mengajarkan kita menulis dan berhitung. Juga guru sudah rela untuk selalu mendidik kita agar bisa menjadi anak yang soleh. Guru adalah pengganti orang tua kita di sekolah. Anak-anak, banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai cara kita menghormati dan mematuhi guru. Salah satunya saat kita bertemu dengan guru, maka ucapkanlah salam. Ucapkan assalamualaikum, kemudian bersalaman dan cium tangannya. Dan ketika kita bertemu, perlihatkan wajah yang berseri-seri. Kemudian, hal yang bisa kita lakukan adalah ketika guru memberikan PR atau tugas kepada kita, cobalah kita untuk selalu mengerjakan dan menyelesaikannya tepat waktu, serta tidak bermalas-malasan dan banyak mengeluh. Dan saat guru menasehati kita, coba dengarkan dengan baik-baik dan dengan ikhlas. Dan setelah itu kita kerjakan nasihat tersebut. Adapun saat kita berbicara dengan guru, cobalah gunakan bahasa yang santun. Jangan sambil teriak-teriak dan jangan coba-coba berani memotong pembicaraannya, karena itu sangat tidak sopan. Dan saat guru sedang mengajar, mohon duduk dengan tenang. Jangan mengganggu teman, apalagi bercanda. Akhirnya jadi gaduh dan berisik. Dan juga perhatikanlah pelajaran di sekolah dengan baik. Pahami, dan kalau tidak dimengerti tanyakan kepada guru dengan sopan ya anak-anak. Itulah diantaranya contoh perilaku menghormati guru. Semoga kita selalu menyayangi dan menghormati guru kita sebagai orang tua kita di sekolah ya. Anak-anak, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu mengenai santun kepada teman. Anak-anak, santun berarti halus budi, baik bahasa, sopan tingkah lakunya. Dan biasanya orang yang santun itu selalu sabar, tenang, penuh belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Teman adalah orang yang selalu bersama dengan kita, bermain, juga selalu berbagi cerita, dan teman yang juga selalu menolong kita ketika kita sedang kesusahan. Jadi wajarlah kalau Allah memerintahkan kita untuk selalu santun dan menghormati teman kita, baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumah kita. Anak-anak, salah satu contoh sikap santun kepada teman diantaranya adalah kita selalu mengucapkan salam apabila bertemu, selalu perhatikan teman kita bagaimana kondisinya, apakah membutuhkan bantuan kita atau tidak, dan selalu bermuka manis saat kita bertemu dengan teman kita. Karena bermuka manis itu merupakan bagian dari kebaikan dan sodako bagi kita.
Selanjutnya, apabila kita sedang berngobrol, bicaralah dengan lembut dan tenang. Jangan menggunakan suara keras. Jangan pula kita berbicara kotor dan berbicara kasar juga menyakiti perasaan teman kita. Dan yang ketiga, selalu peduli terhadap keadaan teman kita. Bantulah kesulitannya dan juga tengoklah ketika dia sedang sakit atau terkena musibah. Dan yang keempat, janganlah berteman dengan pilih kasih. Tapi kita harus selalu berbuat baik kepada semua teman kita tanpa membedakan kaya, miskin, cantik, atau kaya. Dan yang kelima, jangan mencela dengan perkataan yang buruk kepada kondisi teman kita. Jangan pula kita merendahkan dan juga jangan kita menghinanya. Dan ucapkanlah terima kasih atas bantuan teman kita kepada kita. Dan tentunya minta maaflah kepada teman kita kalau memang kita bersalah dan menyinggung perasaannya. Dan jangan pula kita berani mengambil hak teman kita dan menguasainya. Contohnya, kita berani mencuri barangnya atau kita berani membohongi teman kita. Itu termasuk perbuatan tercela ya. Dan juga ketika teman kita meraih suatu kesuksesan, jangan lupa kita berikan ucapan selamat, puji dia, dan juga kita selalu mendukung apapun yang dilakukan teman kita selama itu merupakan sebuah kebaikan. Itulah hal-hal yang mencontohkan sifat santun dan menghargai kepada teman dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita nyanyi dulu ya. Kita akan belajar tepuk anak soleh. Coba contohkan ya apa yang ibu lakukan. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, itu adalah tepuk anak soleh. Nanti ulangi lagi ya oleh kalian di rumah bersama adik atau kakak kalian. Mudah-mudahan bisa memotivasi kalian untuk menjadi anak yang soleh. Anak-anak, coba kalian jawab ya pertanyaan ibu. Sampaikan pendapatmu tentang perilaku seorang anak yang tidak pernah berterima kasih saat diberi sesuatu atau pertolongan oleh temannya. Pendapat kalian membuktikan bahwa kalian memahami materi pada kesempatan kali ini. Silahkan jawabannya kalian tulis di kolom komentar atau japri langsung di WA Ibu ya. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan solehah, pembelajaran kali ini telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi tersebut serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan japri ibu saja ya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.